Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan berada, patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita semua masih diberikan kesempatan umur yang panjang, pikiran yang padang, sehingga kita dapat menikmati indahnya Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama ini yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini betul-betul menjadi amalan sholihah makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita semua selalu mengharapkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya para alumni, para santri, para muhibbin Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil Arjosari Pacitan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini beraktivitas dari berbagai macam aktivitas panjenengan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kesehatan, umur panjang, dan selalu menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, hidup ini adalah bagaikan fata morgana. Artinya kita memandang orang lain seakan-akan orang lain itu bahagia. Tapi begitu sebaliknya, orang lain memandang kita adalah kita bahagia. Dalam konteks inilah manusia dibutuhkannya pendekatan diri kepada Sang Pencipta. Kenapa? Manusia tidak cukup hanya berdoa, Allahumma htim lana bi husnil khatimah. Manusia tidak cukup berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi yang dibutuhkan manusia selaku hamba Allah yang beragama Islam dan yang beriman kepada Allah, bagaimana kualitas ibadahnya seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan kualitas keimanan, ketakwaan, ibadah yang sangat mantap, itulah yang diharapkan bagi orang-orang semuanya akan menikmati bagaimana indahnya surga, sebagaimana doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bab surga, dambaan semua orang yang beriman. Di situ melalui proses bagaimana orang beribadah dengan benar, bagaimana orang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pilihan 1, 2, 3. Nomor 1 hanyalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada kesempatan ini dari PKR Ramadan 1443 Hijriah
kami diminta untuk menyampaikan materi tentang kesadaran beribadah. Ketahuilah Bapak Ibu, saudara-saudara, para alumni, para santri semuanya, kemuliaan seseorang dinilai dari tingkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an sangat jelas untuk memerintahkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Manusia adalah sosok makhluk yang diciptakan dari generasi malaikat. Pertama diciptakan, kemudian jin, ya, kemudian manusia, yang di situ adalah sebagai bentuk bagaimana manusia sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan dari nur, malaikat diciptakan dari cahaya, dan malaikat di situ tidak mempunyai dosa. Kenapa malaikat tidak mempunyai dosa? Karena malaikat tidak mempunyai nafsu. Sehingga malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu perintah. Malaikat yang ditunjuk oleh Allah diperintahkan untuk bersujud. Mulai diciptakan sampai hari kiamat sujud. Apakah tidak capek? Tidak, karena malaikat tidak punya nafsu. Malaikat sebagaimana yang kita kenal ada 10 malaikat. Malaikat mungkar nangkir umpamanya. Malaikat yang ditugasi untuk menanyai mayat di dalam kubur. Kalau dalam akal pikiran kita dengan logika, masa mungkin bisa sedunia manusia meninggal dunia, apalagi 2 tahun kemarin musim corona dan seterusnya, 1 detik tuh berapa ribu yang meninggal. Ya, sedunia. Betapa itu susahnya. Kalau itu menurut kita, tapi tugas malaikat mungkar dan nangkir bisa dituntaskan karena mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Menanya mayat di dalam kubur. Tidak ada yang namanya susah, tidak ada yang namanya berat, dan tidak ada yang namanya kesulitan. Itu sudah menjadi tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril yang ditugaskan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi wafat, selesai tugas itu. Makanya malaikat yang di situ diciptakan tidak mempunyai dosa dan semua malaikat masuk surga karena malaikat la ya'sunallaha syai'a, tidak berbuat maksiat sedikit pun karena malaikat tidak punya nafsu. Malaikat tidak butuh makan, malaikat tidak butuh pasangan, malaikat tidak butuh rumah mewah. Malaikat tidak butuh mobil, kendaraan, apalagi waktu kayak seperti ini yang kalau dibandingkan dengan manusia sibuk-sibuknya bagaimana untuk memperbaiki diri, rumah dan seterusnya. Nah ini malaikat tidak ada nafsu, semua malaikat masuk surga. Golongan jin, golongan setan, itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya akal, punya nafsu, tapi tidak ada yang baik. Jin, setan laknatullah. Kalau orang tadarus pada bulan Ramadan ada syaiton laknatullah. Sebab punya akal, punya nafsu, tapi tidak ada yang baik, semuanya jelek. Apa yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 208? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dalam ayat Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan.
Janganlah ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan adalah musuhmu yang nyata dan jelas. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita sekuat tenaga untuk mempersiapkan ibadah kita dengan sempurnanya mungkin. Sesempurna mungkin kita lakukan. Bagaimana ibadah kita itu menjadi amal ibadah dan kita bisa menghalau dari godaan-godaan setan. Coba, ketika Nabi Adam akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah, disampaikan kepada para malaikat, lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan khalifah di bumi. Apa jawab malaikat? Qalu ataj'alu fiha. Duh Gusti teng napa panjenengan badhe ndamel khalifah? May yufsidu fiha wa yasfikud dima. Sing kene ngrusak, sing kene paten-patenan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami para malaikat selalu mensucikan panjenengan, selalu bertasbih kepada panjenengan. Tapi apa jawabnya Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketahuilah malaikat, aku luwih ngerti tinimbang awakmu kabeh ngerteni. Ketika itu disampaikan, kemudian langsung Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari segumpal tanah. Khaliqa min tin. Pada saat itu tidak ada proses sebagaimana kita. Nabi Adam diciptakan dalam bentuk sempurna, dalam bentuk manusia sempurna, tidak melalui proses seperti kita, mulai dari bayi, kemudian anak-anak, ya, remaja, dewasa, tidak, langsung menjadi orang, langsung menjadi orang yang sempurna. Gitu loh. Apa? Ketika itu dijadikan Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Itu. Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Sebab khalifah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu makhluk, bukan hanya sekedar makhluk, tetapi makhluk yang dilengkapi dengan akal fikiran. Malaikat diciptakan dari nur, tidak mempunyai nafsu. Setan atau jin diciptakan dari api, mempunyai akal dan nafsu, tapi semuanya jahat. Manusia diciptakan dilengkapi, manusia dilengkapi dengan akal fikiran, dilengkapi dengan nafsu. Makanya dalam Al-Quran ditegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk. Kalau manusia menggunakan akalnya yang baik, artinya bisa memilah dan memilih, mengalahkan nafsunya, maka manusia akan selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau manusia akalnya kalah dengan nafsunya, manusia akan sengsara,
thumma radadnahu asfala safilin. Manusia akan dikembalikan dalam prosesnya, sifatnya manusia serendah-rendahnya tingkat. Makanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Walaupun dalam Al-Qur'an tidak ada paksaan orang untuk beribadah. Al-Qur'an hanya memberikan gambaran bagaimana orang yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Bagaimana orang yang nantinya digambarkan akan menjadi penghuni surga. Dan orang digambarkan juga bagaimana dia akan contohkan bagaimana dia akan masuk dalam neraka. Makanya bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Sholat kita ditata dengan baik. Syukur sholat kita dilaksanakan dengan berjamaah. Sebab nilainya jauh. Kalau sholatnya sendiri pahalanya 1. Kalau sholat berjamaah nilainya 27. Kalau kita kalikan dari jumlah dari sholat kita sendiri 5 waktu dalam 1 hari 1 malam, kalau kita sholat sendiri hanya nilainya 5. Tapi kalau kita sholat berjamaah 5 kali, maka 27 kali 5 berapa? 135. Kalau itu dilaksanakan 2 hari, kita kalikan saja 135 kali 7. Kalau kita lakukan 1 bulan, kita kalikan 30. Kita kalikan 1 tahun. Coba, nilainya sangat tinggi dan sangat besar sekali. Makanya ibadah sholat yang paling sempurna dan dicintai oleh baginda Rasul adalah sholat wajib yang berjamaah. Ini bab urusan ibadah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tak lepas dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa kita lahir dalam posisi lingkungan kita muslim. Bab sangat berat sekali untuk menjadi orang yang beragama Islam manakala kita dilahirkan dalam posisi lingkungan tidak muslim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dituntun, kita diajari mulai dari lahir oleh kerabat, oleh keluarga kita, oleh tetangga, oleh orang-orang yang mencintai kita untuk mengarahkan yang terbaik mulai dari kecil kita. Kita ingat ini yang sebaya dengan saya, bagaimana masa-masa kecil ya Allah kita diajari mengaji Al-Quran. Betapa kerasnya guru-guru kita ketika mengajari Al-Quran. Setelah ngaji kita diajari sholat, fasolatan bersama-sama, satu musola, ya. Kemudian diajari bagaimana wudhu dengan benar, bagaimana diajari kita melaksanakan ibadah dengan benar. Masa kecil masih teringat saya ini. Guru-guru ngaji saya yang sekarang ini sudah wafat, ya Allah. Kalau kita melihat pada saat posisi itu, kalau kita itu tidak lahir dalam posisi lingkungan muslim, belum tentu kita itu Islam. Makanya ketika kita dalam melaksanakan ritual ibadah, kita dibutuhkan yang namanya keikhlasan. Bahwa ngibadah itu kepentingan pribadi. Jangan salah ketika itu menganggap bahwa ibadah itu kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun yang kita lakukan dalam bentuknya ibadah adalah kepentingan pribadi, bukan kepentingan Allah.
Sebab Allah sudah memberikan tempat. Orang yang ahli ibadah akan dinaikkan surga. Orang yang ahli maksiat, orang yang tidak beribadah, mereka maksiat kepada Allah, dimasukkan ke neraka. Kita disuruh untuk memilih. Kita disuruh untuk memilih. Makanya mari kita selaku hamba Allah yang banyak dosa tentunya, pada bulan suci Ramadan, pada kesempatan ini telah dibuka lebar-lebar pahala dari sumber kebajikan apapun yang kita lakukan, dikalikan sampai 100 kali kebagusan. Berpacu dari 11 bulan yang kita lakukan, berikan kesempatan 1 bulan ini, khusus bulan Ramadan, untuk mencuci, membersihkan jiwa kita lahir dan batin. Perbaiki bagaimana hubungan kita dengan keluarga. Perbaiki hubungan kita dengan masyarakat atau sosiokultural kita. Perbaiki dengan hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Dan yang lebih, mari kita perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita, di mana jika orang tua kita masih hidup, orang tua kita adalah sumber dari kebahagiaan generasi-generasinya. Orang tua kita adalah sebagai magnet bagaimana kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang tua kita itulah sebagai penentu juga bagaimana anak itu masuk surga atau masuk neraka. Orang tua kita adalah orang yang sangat berjasa kepada kita. Orang tua kita adalah orang yang selalu memberikan yang terbaik walaupun beliau menjadi korban. Orang tua sakit, ketika ditanya oleh anaknya tidak sakit. Orang tua belum makan kecuali anaknya sudah makan. Anaknya belum makan, orang tuanya, yo dahar Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu, sudah kenyang. Padahal lapar juga karena melihat anak-anaknya belum makan. Orang tua belum bisa tidur kalau belum bisa melihat anaknya tidur pulas. Inilah perjuangan orang tua. Bagaimana orang tua ingin menjadikan anaknya, generasinya lebih baik dari apa yang dimilikinya. Maka bukan hanya harta benda yang dikorbankan, tapi jiwa raganya dikorbankan demi untuk kepentingan anaknya. Maka Ramadan berkah ini yang masih punya orang tua, ayo bagaimana bisa mendapatkan doa dari orang tua kita di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita bisa membahagiakan orang tua kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah dibutuhkan. Sangat-sangat untuk bagaimana kita selamat dunia dan akhirat. Setelah sholat bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa, khususnya puasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita ikhlas dengan membayar zakat. Bagaimana kita bisa untuk berbagi dengan sesama. Dan kalau kita mempunyai rezeki yang banyak, bagaimana kita mengoptimalkan, mementingkan untuk ziarah Mekah dan Madinah, untuk beribadah haji atau umrah sebagai kesempurnaan ibadah umat Islam. Makanya Bapak Ibu dimanapun panjenengan berada, para alumni, para santri Pondok Pesantren Al-Fatah Kirajasari Pacitan, kita bangga, kita bersyukur, kita diberikan
umur yang panjang, kita bisa melaksanakan aktivitas beribadah. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sudah normal. 2 tahun ke belakang kita tidak bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih bersama-sama. Kegiatan ibadah kita dibatasi karena Covid. Sekarang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang taat. Kita buktikan bahwa kita adalah sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita itu sudah sedemikian, kalau kita sudah merasa bahwa kita adalah umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik ciptaan Allah. Kita punya akal, tapi kita juga punya nafsu. Bagaimana akal kita gunakan dengan sebaik-baiknya, mengalahkan hawa nafsu kita, sehingga apa yang disampaikan terlukis dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita selalu menebar kebagusan, kebajikan, dan kita selalu bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah maksiat. Itulah wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesadaran beribadah tak lepas dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir dalam posisi muslim, kita lahir dalam posisi dalam konteks masyarakat yang beriman, sehingga apa yang kita lakukan mulai dari kecil sampai nanti kita ditimbali oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mempertahankan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh harapan mudah-mudahan kita kelak nanti akan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.